Shalom warga kerajaan, Kingdom Inspiration hari ini kita akan belajar tentang apa itu balancing, keseimbangan. Kita tahu bahwa hidup itu harus seimbang, hidup itu harus balance, sebab kalau tidak balance pasti akan terjadi ketimpangan. Nah, apalagi dalam kondisi seperti akhir-akhir ini, orang harus balance antara kehidupan di dalam segala aspek. Nah, kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kata semoga itu mungkin terjemahnya kurang pas ya. Jadi kita ganti dengan kiranya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ini yang saya mau kita sungguh-sungguh mengerti tentang apa itu keseimbangan. Orang terlalu rohani, lalu kemudian dia tidak memikirkan hal yang jiwani ataupun jasmani, itu akan tidak baik. Demikian juga sebaliknya, dia terlalu mementingkan jiwa, tapi tidak mementingkan rohani dan juga jasmaninya, itu juga tidak baik. Apalagi kalau dia mementingkan jasmaninya, terlalu fokus pada jasmani, tidak akan baik. Jadi hari ini kita belajar tentang balance, karena firman Tuhan tadi juga berkata tentang terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuhmu. Dan kita tahu bahwa bagaimana memelihara rohani kita dengan berdoa, membaca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dengan kita dekat dengan Tuhan, maka kita jadi semakin dikuatkan rohani kita. Makan firman Tuhan, itu makanan rohani kita. Membaca, mendengar firman Tuhan, itu adalah membuat roh kita jadi bertumbuh. Nah, sekarang kita juga tidak hanya sekedar memperhatikan rohani juga, tetapi karena kita masih punya jiwa, punya pikiran, perasaan, punya keinginan, maka itu juga harus diperhatikan juga. Apa itu jiwa? Ketika pada waktu kita mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera, itu adalah jiwa. Dan kita tahu bahwa itu baik. Kalau kita rekreasi macam-macam. Ada yang bisa kemana saja. Ada yang rekreasinya nonton film, ada rekreasinya baca buku, ada rekreasinya juga untuk ke luar kota. Dan kondisi ini akan membuat dia mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera. Nah, yang ketiga itu juga tubuh. Tubuh kita juga perlu dilatih. Nah, ini kita ada di outdoor ini penting sekali untuk supaya kita mengerti bahwa tubuh kita ini adalah rumah buat roh dan jiwa kita. Kalau tubuh kita tidak terpelihara dengan baik, maka lemah. Sehingga akan mempengaruhi juga kondisi roh kita. Akan mempengaruhi. Jadi, kita perlu juga memperhatikan kondisi tubuh kita. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi tentang satu olahraga yang saya sangat suka, tetapi risikonya sangat tinggi, yaitu panjat tebing, rock climbing. Dalam olahraga rock climbing, itu ada istilah yang sangat penting pada seorang rock climber atau seorang climber, pemanjat, yaitu 3 point. 3 point itu adalah 3 poin pada tangan dan kaki. Kita tahu bahwa kaki kita ada 2, tangan kita ada 2, itu 4 point. Nah, kalau 4 poin ini ada di tebing, orang tidak akan naik, orang tidak akan bergerak, orang tidak akan jalan. Kenapa 3 point? Karena yang satu, baik itu tangan atau kaki, digunakan untuk naik, digunakan untuk melangkah lebih tinggi lagi. Itu istilah dalam rock climbing. Saudara akan melihat climber-climber yang luar biasa. Ada Alex Honnold. Alex Honnold itu tahun 2019 kemarin itu membuat satu film yang judulnya adalah Free Solo, di mana dia mendaki tebing El Capitan yang tingginya 900 meter lebih, itu tanpa pengaman, free solo, tanpa bantuan alat pengaman. Alex Honnold is the foremost free soloist in the world.
he has free-soloed routes that no one else can. To free solo means to climb without ropes or safety equipment. For me, the big dream has always been free soloing El Cap. That is the culmination of anything I can imagine. For almost 4 hours, we were on the edge of our seats, watching Alex make his way up El Cap, achieving something no human had ever done before. Tentunya ini tidak percobaan bunuh diri atau seenak, tidak. Dia melatih dirinya, dia melatih. Nah, kenapa saya kaitkan roh, jiwa, dan tubuh tadi itu seimbang pada 3 point istilah di dalam rock climbing ini. Dalam istilah 3 point pada rock climbing itu akan membuat dia seimbang untuk supaya menjaga yang satu titik atau poin yang satunya itu bergerak, entah itu tangan, entah itu kaki. Saudara nanti akan lihat pada ilustrasi film tentang rock climbing, bagaimana dia memanjat, bagaimana dia menggunakan celah dan menggunakan tonjolan untuk dia bisa masukkan jarinya atau masukkan kakinya untuk melangkah lebih tinggi. Banyak orang menghindari masalah. Lewat peristiwa ini, masalah tidak bisa dihindari. Masalah ada, apalagi sekarang ini ada pandemi COVID. Kondisi begitu berbahaya. Tapi kita juga tidak boleh takut tentang hal itu. Kita bisa menjaganya dengan menyeimbangkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Tubuh kita harus dipelihara dengan baik, dengan makanan yang baik, olahraga yang baik. Lewat istilah 3 point pada rock climbing, itu akan menjaga keseimbangan untuk supaya tetap bisa bergerak dengan maju, supaya bisa bergerak lebih tinggi, dia memanjat tempat-tempat yang sulit, dan orang lain berkata, itu tidak mungkin. Tetapi bagi orang yang mau melatihnya, bagi orang yang mau menggunakan dengan sungguh-sungguh apa yang ada padanya, maka itu bisa dilewati. Jadi firman Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna supaya terjadi keseimbangan, supaya ada yang baik pada roh kita, pada jiwa kita, dan pada tubuh kita. Dan yang terakhir, di dalam ayat yang ke-24 dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, tadi ayat 23, sekarang ayat 24. Ini yang penting sekali. Firman Tuhan berkata begini, dia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi ada bagian yang kita kerjakan, maka Allah yang setia itu akan mengerjakan bagiannya, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bahkan kita bisa menjadi umur panjang. Karena apa? Karena kita memelihara keseimbangan itu. Kita bisa menjaganya, karena itu adalah yang dititipkan Tuhan buat kita. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna sampai Yesus datang menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati warga kerajaan.